Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Pramudia, NIM B01121134, kelas Kriminologi B. Adapun kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kriminologi berdasarkan perspektif biologis. Dalam teori perspektif biologis ini ada 4 yang perlu kita ketahui secara umum, yaitu teori born criminal, 2 tipe fisik, ketiga disfungsi otak atau learning disability, keempat tipe faktor genetik. Adapun yang perlu kita telah lebih lanjut, apa itu keempat teori ini? Yang pertama, teori born criminal didasari oleh Cesar Lombroso yang menggabungkan positivisme Comte dan evolusi dari Darwin. Ajaran inti dari teori Lombroso menjelaskan tentang penjahat mewakili suatu tipe keanehan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat memiliki suatu bentuk kemerosotan yang termanifest dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari revolusi. Lombroso mengidentifikasi ada 4 golongan penjahat, yaitu born criminal, insane criminal, occasional criminal, and criminal of passion. Kedua, teori fisik. Ernest Kretschmer mengidentifikasi ada 4 tipe fisik, yaitu asnik dengan ciri-ciri kurus, bertubuh ramping, dan berbahu kecil. Ada juga atletik dengan ciri fisik menegah tinggi, kuat, berotot, dan bertulang kasar. Adapun ketiga, piknik dengan ciri fisik tinggi, sedang, figur tegap, leher besar, dan wajah luas. Adapun yang keempat, tipe campura yang tidak terklasifikasi. Menurut Kretschmer, tipe leptomeres kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan. Tipe piknis kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian, sedangkan tipe atletis melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks. Ketiga, disfungsi otak atau cacat neurologis. Secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan yang kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya self control. Dalam delinquent cenderung memiliki problem neurologis dibanding dengan non-delinquent. Juga ada beberapa bukti bahwa orang tua dari anak-anak delinquent memiliki problem neurologis dibanding dengan orang tua anak-anak non-delinquent. Sehingga ada kemungkinan faktor genetika berhubungan dengan kekerasan dari orang tua. Yang keempat, faktor genetik. Dalam faktor genetik ini dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan yang dijelaskan pada PPT 2 minggu lalu. Yang pertama itu twin studies, kedua adaptation studies, dan ketiga the XY syndrome. Twin studies adapun penjelasannya itu twin studies berdasarkan riset yang dilakukan oleh Carl Christensen and son of Metnick, melakukan suatu studi terhadap 3.000 pasangan kembar di satu kawasan di Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Dan berdasarkan hasil studinya bahwa 50% terhadap jumlah dua yang dibuahi memiliki cenderung kriminalitas yang tinggi. Yang kedua itu adaptation studies, tentang studi di mana kriminalitas dari orang tua asli memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat. Adapun yang ketiga, XY syndrome, kromosom yang merupakan struktur dasar yang mengandung gen kita, suatu materi biologis yang membuat masing-masing kita berbeda. Adapun dalam kriminal
Y sebagai kromosom ayah. Jika anaknya memiliki 2 kromosom Y, mereka cenderung bertumbuh tinggi secara fisik, agresif, dan sering melakukan kekerasan. Sekian dari penjelasan saya tentang teori kriminalitas berdasarkan perspektif biologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.